Selamat berjumpa kembali wahai para pembelajar arsitektur kota. Masih dengan saya Agus Eko Madyo. Kalian pernah merasa penasaran nggak sih? Punya rasa ingin tahu kenapa sih satu tempat gitu ya punya keunikan yang khas ya, yang berbeda dengan tempat yang lain dan memberikan pengalaman mengesankan bagi Anda yang ada di tempat tersebut. Kok sepertinya satu tempat itu ada ruh. Nah, ini bukan ruh gaib ya, tetapi semangat, spirit, makna gitu ya. Dalam bahasa puisi adalah tempat itu menghadirkan selaksa makna bagi kita yang hadir di tempat itu. Nah, dalam teori arsitektur kota, ruh ini punya istilah khusus ya. Ruh yang menghadirkan suatu tempat, jiwa dari suatu tempat itu punya istilah khusus yang namanya genius loci. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, konsep genius loci ini diturunkan dari filsafat fenomenologi, yaitu tentang being in the world. Mana apa yang hadir di dalam kehidupan ini. Nah, salah seorang pemikir fenomenologi dalam arsitektur, Christian Norbert Schultz, merumuskan bahwa genius loci suatu tempat bisa didapatkan dengan mengamati 4 hal ya: citra, ruang, karakter, dan akhirnya dia bisa dapatkan genius loci atau kecerdasan atau jiwa dari suatu tempat tersebut. Nah, memang untuk dalam menulis bukunya itu Pak Norbert Schultz itu melakukan survei di 3 kota, Praha, Khartoum, dan Roma. Namun sebetulnya ya, kerangka genius loci itu bisa digunakan untuk menangkap jiwa di berbagai tempat di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, saat ini ada mahasiswa saya ya, Siti Nafisah, yang sedang mencoba menelusuri dan menangkap jiwa dari Jalan Braga di Kota Bandung. Nah, coba kita sapa Nafisah di sana. Nafisah, kamu di mana nih sekarang? Katanya di Jalan Braga ya. Silakan, oke, cerita. Selamat siang Pak Agus, perkenalkan nama saya Nafisah Sulaiman dari Arsitektur ITB Angkatan 2018. Saat ini saya berada di Jalan Braga yang terkenal dengan peninggalan bangunan kolonial Belandanya. Braga sangat terkenal dengan keramaiannya dari dulu hingga sekarang. Yuk temenin saya menyusuri Jalan Braga. Terima kasih Nafisah, silakan jalan-jalannya dilanjut ya. Saya temani secara virtual sambil ngopi nih di rumah. Ayo silakan dilanjutkan ceritanya. Salah satu jalan legendaris kota Bandung yang selalu ramai pengunjung baik orang asli Bandung ataupun luar kota, di mana lagi kalau bukan Jalan Braga. Jalan Braga yang dulunya bernama Karen Weg atau Pedati Weg adalah jalan yang sering dilewati oleh pedati untuk akses mobilisasi. Jalan Braga mulai berkembang menjadi komplek pertokoan Eropa sampai saat ini pun masih banyak bangunan-bangunan dengan arsitektur kolonial Belanda yang dipertahankan. Itu sebabnya Jalan Braga khas dengan gaya bangunan Art Deco-nya. Sampai saat ini, Jalan Braga masih ramai dengan pengunjung dan menjadi salah satu destinasi wisata wajib untuk dikunjungi di kota Bandung. Jalan Braga sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Dan di sepanjang Jalan Braga juga, pengunjung bisa melihat bangunan-bangunan arsitektural dengan gaya kolonial Belanda. Dan di sepanjang trotoar Jalan Braga, pengunjung juga bisa melihat penjual-penjual lukisan seperti yang ada di samping saya. Sebagai mahasiswa arsitektur, melihat dan berada langsung di Jalan Braga membuat saya masuk ke bentuk ruang dan waktu dari Jalan Braga. Berdasarkan Norbert Schultz, ia mengungkapkan bahwa setiap tempat pasti memiliki keunikan lokalnya sendiri. Dapat kita ketahui bahwa Jalan Braga adalah sebuah man-made place di mana ada ruko-ruko, jalan, dan trotoar. Dari situ kita bisa tahu bahwa Jalan Braga memiliki image, space, dan karakter yang dihadirkan. Saat berada di Jalan Braga, kita bisa ikut menemukan kesan, ruang, dan merasakan langsung aktivitas dan membuat cerita dari pengalaman di Jalan Braga.
Jalan Braga masih mempertahankan konsep toko-toko di tiap sisi jalannya. Hal ini menjadi hal yang harus kita syukuri karena kita sebagai generasi muda dapat ikut merasakan bagaimana atmosfer pertokoan Eropa di zaman penjajahan dulu. Jalan Braga masih mempertahankan elemen arsitektur dari zaman kolonialnya, dengan bangunannya yang berbentuk Art Deco yang tentunya sudah diperbaiki dan dijaga dari masa ke masa. Jalanan dan trotoar di Jalan Braga pun juga unik. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung dan menjaga elemen ikoniknya, mereka menggunakan paving block di sepanjang jalannya. Sepertinya Nafisa sudah mulai menangkap jiwa dari Jalan Braga. Mulai puitis nih ceritanya. Lanjut ya, Nafisa. Jalan Braga akan selalu memberikan kesan tersendiri, membuat pengunjung selalu ingin kembali ke Bandung. Jiwa yang terasa di sepanjang Jalan Braga, yang muncul dihadirkan oleh setiap sudut ruang Jalan Braga, semua aktivitasnya, kegiatannya, pengunjung, penjual, ataupun kendaraan yang berlalu lalang, berhasil menciptakan momen ruang dan waktu yang sangat khas. Menciptakan cerita dari pagi hingga malam, dari terik ataupun saat hujan, saat Bandung sedang panas ataupun saat dingin. Jalan Braga berhasil membuat nyaman dan memberi kesan yang dihadirkan oleh ruang dan elemennya. Jalan Braga selalu membuat pengunjung ingin kembali. Jiwa yang dihadirkan di setiap sudut ruang. Semua aktivitasnya, pengunjung, penjual, kendaraan yang berlalu lalang, menciptakan cerita dari pagi hingga malam, dari terik maupun saat hujan. Wah, jalan-jalan kok bisa menginspirasi untuk membuat puisi ya. Nah, namun itulah kontribusi dari Norbert Schulz ya, lewat konsep genealogi itu, bagaimana menangkap jiwa dari satu tempat itu bisa menghasilkan pengetahuan ya, dan kemudian diceritakan oleh kembali secara puitis gitu ya, bermakna sekali. Nah, itulah keunggulan fenomenologi sebetulnya, di mana hal-hal yang bersifat puitis, ekspresi dari perasaan manusia, setara dengan sesuatu yang bersifat ilmiah. Namun ya saya harus off dulu nih, saya harus pindah ke materi yang lain ya. Jadi buat Nafisa, thank you, ceritamu tentang jiwa Jalan Braga menginspirasi saya untuk mendorong teman-temanmu nanti untuk membuat satu puisi tentang satu tempat. Nah, bersama saya Agus Eko Madyo, sampai jumpa dalam materi arsitektur kota selanjutnya ya. Salam.